Ceritanya Raja John of Leiden dan dua orang buzzer setia penguasa diseret ke tengah kota dan dimutilasi. Lalu sisa tulangnya disimpan dalam kerangkeng itu supaya masyarakat tahu bahwa nasib para buzzer itu adalah seperti itu cara berakhirnya buzzer. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dijawab sama Allah di ayat berikutnya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi kalau kita katakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, aku enggak membuat kerusakan kok, justru aku membuat kebaikan. Nah, dibalas sama Allah, dijawab sama Allah di ayat berikutnya, ya sesungguhnya mereka telah membuat kerusakan gitu loh. Mereka membuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Siapa mereka? Buzzer. Siapa mereka? Penipu. Siapa mereka? Penjilat. Siapa mereka? Jongos. Siapa mereka? Londo ireng. Siapa mereka? Pengkhianat. Siapa mereka? Ya'jud wa Ma'jud. Siapa mereka? Ulama, kiai, gus, ustadz, habib, siapapun agamawan yang menjual akidahnya, menjual imannya, menjual ilmunya, menjual ayatnya, ditukar dengan jabatan, ditukar dengan rupiah, ditukar dengan receh. Siapa mereka? Pejabat umarok yang disumpah pakai Al-Quran di atasnya, sumpah jabatan pakai Al-Quran, tetapi dilanggar sumpahnya. Ya, dan para pendukung-pendukungnya, instrumen hukum semuanya. Nah, merekalah yang membuat kerusakan. Ya. Nanti dicek itu surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab aku enggak buat kerusakan, justru aku berbuat kebaikan. Dijawab ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingat, sesungguhnya mereka telah membuat kerusakan, kata Allah. Tapi mereka nggak sadar. Mereka nggak menyadari. Baik saudaraku, hari ini Kamis 21 April 2022, ba'da subuh ya, di kantor GN Malang, kantor GN 13 di Malang. Jadi saya percepat aja. Saya dikirimin foto profil Komisaris Utama PT Wilmar Nabati, ya, tersangka ekspor CPO itu yang kemarin ketangkap mafia minyak goreng itu, ya mungkin itu hanya pionnya mungkin ya barangkali ya. Kan biasa kan di rezim ini kan nggak kaget. Jadi otak utamanya itu nggak mungkin muncul di TV, nggak muncul di koran, nggak terkenal dan nggak ketangkep dan nggak kesentuh gitu. Jadi nggak kaget, jangankan cuman komisaris utama sebuah PT ya, bupati, bupati aja bisa jadi pion kan, dikorban-korbankan gitu ya. Nah ternyata ini ada foto yang menarik, ternyata sempat juga foto mesra dengan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi gini loh, maksud saya, kalau di YouTube-nya buzzer ya, akun-akunnya
londo-londo ireng dia. Londo ireng itu pribumi, tapi bukan kulitnya yang ireng, hatinya dan pikirannya yang ireng. Picak melihat kemungkaran, kedoliman, kemunafikan, dan memusuhi bangsanya sendiri, memusuhi saudaranya sendiri, seiman seagama, demi menjilat penjajah gitu. Jilat sepatunya, jilat pantatnya, jilat. Nah ini, ya ternyata kemarin sudah kita bahas ya. Jadi nggak jauh-jauh dari lingkaran istana. Dulu yang bawa uang BPJS juga orang dekat istana. Ya kan? Tidak jauh-jauh dari istana. Nah tapi Cokro TV, buzzer-buzzer apa? Mafia minyak goreng adalah 212. Ya nggak apa-apa, kalau nggak gitu kan nggak makan. Ya, memang mereka sudah menjual idealis hidupnya kan memang sudah ditukar dengan rupiah. Nah ya, jadi ini fotonya ini. Ternyata coba kan kita sering nih melihat ini, misalkan ada penista agama gitu ya, terus ada anggota DPR atau ada apalah, bentak-bentak kiai, bentak-bentak ulama gitu kan. Menista agama, ujuk, tidak lama kemudian muncul fotonya sama Abu Janda, muncul fotonya sama Denny Siregar dari Arab. Halo, oh muskal, maaf ya ada iklan. Nah kurang lebih seperti itu. Ya jadi yang bikin bangsa rusak ini ya semua tatanannya ya, mulai dari pucuk tertinggi sampai alas kaki yang paling bawah itu bukan kami, bukan rakyat ya. Kami tidak punya kemampuan, kami tidak punya sumber daya, kami tidak punya peralatan, kami tidak punya dana. Ya, kami tidak punya teknologi ya untuk membuat kerusakan, membuat makar, membuat hoak, itu kami nggak punya kemampuan untuk itu. Istana, rezim yang bikin bangsa ini kacau seperti ini. Nah, lagi-lagi, saya ulang, lagi-lagi mafia minyak gorengnya ya nggak jauh-jauh dari ini, menteri segala urusan ini. Allahu Akbar, ya Allah. Terus ini ada kabar baru saudaraku ya. Ini ada kabar baru. Innalillahi, kebakaran di asrama kepolisian Perintis yang berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Pukul 4:30 WITA. Sekitar 26 rumah dalam asrama polisi itu hangus dan rata dengan tanah. Sementara puluhan armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar dikerahkan untuk memadamkan. Ini foto-fotonya ada, nanti saya tampilkan. Kemudian ada lagi, tadi itu kejadiannya tanggal berapa ya? 20 April, jam 4:30 WITA. Nah ternyata pada tanggal yang sama terjadi juga kebakaran di gedung kantor Bupati Halmahera, ya Maluku Utara, Rebu malam. Nah ini fotonya, videonya juga ada, saya tampilkan. Nah jadi gini teman-teman ya, ini sebagai bahan muhasabah ya. Jadi api itu juga makhluk Allah gitu ya. Api, angin, debu, baik angin yang semilir, baik angin yang sepoi, ataupun angin yang puting beliung ya, tornado, itu semua hamba Allah ya. Atau dari rine sampai ke rintik, sampai ke butir hujan, sampai ke deras, sampai ke yang petir menggelegar, sampai ke yang tsunami, itu juga makhluk Allah. Termasuk api, mulai dari peltik, kalau air percik ya, kalau api peltik ya, mulai dari peltik sampai yang berkobar, sampai yang membara, Raja Merah ya, si jago merah, itu juga makhluk Allah. Semua makhluk Allah. Ya, jadi tidak ada satu kejadian di bumi ini, baik pagi, siang, sore, malam,
Tidak ada yang kejadian tanpa seizin Allah. Bahkan sehelai daun yang jatuh terhempas ke tanah di malam hari tidak bisa terjadi tanpa kehendak Allah. Daun jatuh atas kehendak Allah. Nah, selebihnya ada miliaran variabel rahasia sunatullah, sebab dan asbab yang kita kadang-kadang bisa kita analisa, kadang-kadang tidak mampu kita analisa. Nah, sama dengan api ini kan, akhir-akhir ini kan banyak sekali kebakaran tuh, mall, apartemen, pom bensin, kantor polisi, ya kan, halte bis, rumah, pemukiman. Nah sekarang asrama polisi sama rumah dinas Bupati Halmahera. Ini renungan ya, bahwa bisa jadi ini kan hanya opini ya, bisa jadi sengaja dibakar. Kenapa kok sengaja dibakar? Supaya asuransinya keluar. Ini kalau orientasinya ke bisnis, kalau ruko macam-macam itu ya kan pasar yang mungkin sudah nggak layak pakai atau bagaimana lah, itu banyak sekali intrik di belakangnya itu. Pokoknya kalau ada sesuatu yang kebakaran itu pertama bisa jadi sengaja dibakar supaya asuransinya keluar, atau intinya nanti tambah. Jadi kalau yang terbakar 5 tingkat itu nanti begitu dibakar nanti bisa jadi 10 tingkat ya, atau bisa jadi menghilangkan barang bukti kan banyak ini opininya ini. Atau bisa jadi ya yang terakhir itu bisa jadi teguran atau peringatan. Nah, yang terakhir bisa jadi azab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah memerintahkan apinya untuk mengeksekusi rumah, ruko, apapun. Sebagaimana Allah memerintahkan api agar tidak panas dan tidak membakar tubuhnya Nabi Allah Ibrahim kan. Diperintahkan apinya dingin-dingin. Diperintahkan apinya melahap rumah apapun, ya selesai. Nah gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan, tapi ini di mana-mana ini kebakaran ini. Wallahu alam, apa ini api revolusi? Semua bisa saja terjadi ya. Api ini tidak akan padam sampai betul-betul kedzaliman, kekuasaan yang otoriter, oligarki, sekulerisme yang menista agama, menista nabi, menista Tuhan, menipu rakyat, menyengsarakan rakyat ini benar-benar diluluhlantahkan oleh Allah melalui anginnya, tsunami-nya, apinya. Nah, bisa jadi ini adalah bentuk kobaran-kobaran api revolusi yang membara di mana-mana, di banyak titik di Nusantara. Siapa yang bakar? Boleh jadi itu yang bakar orang, boleh jadi itu yang bakar puntung rokok, boleh jadi siapapun, banyak sekali asbab, tapi tetap saja itu atas perintah Allah, izin Allah. Kurang lebihnya seperti itu. Oke ya, terus kemudian saya percepat teman-teman ya. Ini ada artikel bagus ya, seperti biasa. Saya tutup dengan sebuah artikel. Saya berdoa mudah-mudahan rumah tanggamu, rumahmu, asetmu, semua hartamu, kalau harta berkah, hidupmu berkah ya. Tidak ada unsur mendolimi orang di situ, menipu orang di situ, insya Allah ya, Anda akan dihindarkan dari kebakaran, insya Allah, dihindarkan dari pembunuhan, dihindarkan dari dikeroyok massa, ya kurang lebihnya seperti itu. Baik saudaraku, ini saya tutup ya, ini hanya sekedar menegur sapa, ya, jauh di mata dekat di YouTube, ya, melepas rindu, melepas kangen. Ini ada tulisan, nasib buzzer dalam lintasan sejarah. Banyak sekali sejarah-sejarah buzzer ternyata, nah ini salah satunya ini yang saya angkat. Anda carilah, literatur tuh banyak sekali. Ternyata buzzer ini, makhluk yang bernama buzzer ini ternyata sudah dari dulu memang ada ternyata. Cuma di Indonesia ini kan baru familiar kan rezim ini, 2 kali periode ini kan baru familiar rezim itu. Buzzer utama partai penguasa Jerman ya pada Perang Dunia Kedua bernama Goebbels ya, Goebbels atau apalah gimana nih ejaannya nih, Goebbels. Dia langsung bunuh diri saat partainya jatuh. Tidak sampai di situ saja,
Dia juga suruh semua anaknya untuk bunuh diri juga karena tidak kuat menahan malu. Partai utama, buzzer dari partai utama Jerman pada perang kedunia, Goebbels, dia langsung bunuh diri, bahkan menyuruh anak-anaknya bunuh diri. Ya, ketika partainya yang selama ini menyokong hidupnya, nguntali, mangani, ngasih dana, tiba-tiba runtuh, maka semuanya bunuh diri karena dia nggak tahan menahan malu, nggak kuat menahan malu, nggak kuat menahan aib. Ustadz tadi Hidayat, oh subhanallah, Ustadz penghafal Quran. Sama ayat-ayatnya, sama surat-suratnya, sama nomor-nomornya, sama posisinya. Oh Ustadz tadi Hidayat. Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang ilmunya mumpuni, gitu kan, lintas mazhab. Kemudian Ustadz, siapa itu yang mengislamkan ribuan orang di Papua itu? Aduh, lupa aku. Ya Ustadz, siapa itu? Mohon maaf saya lupa ya. Terakhir ketemu beliau di Monas waktu itu. Ustadz Fadlan siapa itu ya? Mengislamkan ribuan orang dengan sabun. Oh iya Ustadz Fadlan. Kemudian siapa lagi ya? Ustadz Zulkifli. Oh Ustadz akhir zaman. Kan ada ya. Presiden pembohong. Siapa ya? Cari di Google. Presiden pembohong ada di Google. Pembohong penipu, itu ada di Google itu. Ya. Oh, misuhan. Oh, Gus Nur misuhan. Tapi yang dipisui Gus Nur itu kekuasaan yang dolim. Gus Nur gak misui rakyat kecil, Gus Nur gak misui sesama umat Islam. Yang dipisui Gus Nur itu penjilat-penjilat yang mengesahkan LGBT, ya kan? Yang menipu rakyat, itu yang dipisui Gus Nur. Oh iya, misuhan, iya. Kan ada itu. Sudah terbangun paradigma gitu loh. Siapa itu menteri yang suka marah-marah itu loh? Lebay, perempuan, marah-marah toh. Oh, si fulan. Ada itu yang tukang matiin mic. Kalau ada orang ngomong langsung dipotong, mic-nya dimatiin. Oh iya. Saya tahu tapi saya lupa namanya ya. Ada lagi tuh. Kalau bahasa Inggrisnya itu lucu tuh. Ya lucu, ya belepotan, ya salah. Siapa sih itu ya Allah. Pokoknya pemimpin di Wakanda sana. Oh iya saya tahu. Nah, kan paradigma. Branding. Nah. Buzzer. Oh iya buzzer. Oh Cokro TV itu sarangnya buzzer. Buzzer. Nah, ini kan kamu terima atau tidak, kamu tolak atau terima atau tidak, kamu ikhlas atau tidak. Predikat buzzer ini sudah melekat di jidatmu, setempel buzzer. Menjijikkan, mengerikan. Siapa itu yang dipenjara dulu di Bareskrim itu? Dipenjara tapi di dalam penjara itu diperlakukan dengan baik. Bukan kriminal, bukan nguntal duit rakyat itu, bukan. Dia nggak nyolong duit BPJS, bahkan dia di penjara juga karena bukan kesalahan. Wong buktinya di pengadilan juga yang melaporkan nggak datang kok. Bahkan keluar dari penjara disambut kayak orang pulang umroh. Oh ya Gus Nur ya saya tahu tuh Gus Nur. Siapa itu yang cuman ngomong aku baik-baik saja di penjara 4 tahun? Wah Habib Rizik, wah itu tokoh reformasi itu. Tokoh perlawanan terhadap kedoliman itu. Oh iya. Penista agama. Oh Adi Armando. Penista ayat. Oh ya Guntur Romli. Oh Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kuntadi dan sopo sing kumisen itu, sing keribu-keribu itu. Oh iya. Nah, terserah kamu ikhlas nggak ikhlas, itu yang terjadi. Nah ini kayaknya akan terjadi nih. Ya. Mungkin ya, mudah-mudahan kamu nggak sampai bunuh diri. Tapi ini saya kalau membaca ini kan, begitu partai yang selama ini ngasih makan dia, ya orangnya mati, partainya runtuh, kan roda berputar. Dia nggak kuat menahan malu.
Nggak tahu seperti apa malunya. Mungkin setiap kaki melangkah dicibir orang mungkin ya. Sampai dia memutuskan untuk bunuh diri. Bangga kamu. Saat revolusi Prancis pecah, semua bangsawan tergolong juga sebagai buzzer, dikejar dan dipenjarakan seumur hidup. Bahkan istri raja sendiri juga mati dipenggal kepalanya. Sampai sekarang tidak ada lagi yang mau mengaku sebagai bangsawan Prancis karena tidak kuat menahan malu. Foto ini adalah gereja St. Lamberts di Münster, Jerman. Kerangkeng besi itu masih ada sampai sekarang. Ceritanya Raja John of Leyden dan 2 orang buzzer setia penguasa diseret ke tengah kota dan dimutilasi. Lalu sisa tulangnya disimpan dalam kerangkeng itu supaya masyarakat tahu bahwa nasib para buzzer itu adalah seperti itu cara berakhirnya buzzer. Oh begitu ya. Coba buzzer, potong di bagian ini saja. Ya, potong bagian ini, tonton berulang-ulang sama anak sama istrimu. Gus Nur mantan narapidana. Oh ya, tapi bukan kriminal. Ya, nggak malu saya. Saya nggak pernah jilat, nggak pernah makan duit penguasa, nggak pernah makan duit rezim. Ya, saya anti suap, anti sogok, ya, anti menjilat. Oh, buzzer. Nah, itulah kamu. Termasuk akun-akun yang YouTuber yang sibuk ngurusi orang, nggak punya konten sendiri, udah wajahnya nggak layak jual, peralatannya murah, sederhana, bukan ngenyek, bukan menghina ya, bukan. Saya bicara fakta. Terus kontennya nggak bertanggung jawab. Kontennya nyambahas orang, bahas Gus Nur, tok dicari negatifnya. Saya sudah melanglang buana, sudah kemana-mana, kamu hanya muter di situ aja. Nah itulah nasib mubazir. Barakallah, barakallah, barakallah. Sudah saudaraku, mudah-mudahan puasanya diterima ya. Puasa Anda semua diterima di sisi Allah. Ini sebentar lagi lebaran, tak doakan mudah-mudahan mobil baru, baju baru, ilmu baru, rezeki baru, masa depan baru, pulang ke kampung halaman dengan gagah, uang halal, bersinar wajahnya, beraura wajahnya, bisa ngasih duit yang banyak ke ponakan-ponakan, membahagiakan orang tua, tetangga kanan kiri. Yes! Pulang dengan wajah yang bersinar, bukan sebagai buzzer, ya, yang entah kapan, tapi pasti waktu akan menjawab. Akan dihakimi masa, ditelanjangi orang, dibunuh orang, dihina-dinakan orang, baik nyawanya ataupun martabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, dulur-dulur hamba Allah yang dimuliakan Allah, kula nyuwun doa restu, mohon doa restu. Hari ini dimulai pembangunan masjid. Ya, yang insya Allah masjid ini akan aktif 24 jam, insya Allah. Kalau kok gak ada motivasi, kafe 24 jam bisa, supermarket 24 jam bisa. Insya Allah masjid juga bisa 24 jam. Okay? Akan menjadi masjid untuk semua orang Islam tanpa terkecuali. Tahajud, duha, tamu, musafir, apa saja umat Islam tanpa terkecuali masuk ke masjid ini insya Allah jadi berkahnya. Oke, saya minta doa restunya di setiap sholatnya jenengan, sholatnya sampean, tolong diselipkan doa, mudah-mudahan pembangunannya ini lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, jadi gini ya, saudaraku, teman-teman Gus Nur, sahabat Gus Nur, baik yang di grup, ataupun yang di medsos, ataupun yang di luar medsos, sahabat Gus Nur, jamaah Gus Nur, umat jamaah dimanapun berada tanpa terkecuali, dibantu doa, diselipkan doa, terus kemudian kita juga buka donatur, itu. Monggo, kan banyak sekali ayat, banyak sekali hadis, pahalanya, kelebihan pahalanya sedekah membantu pembangunan masjid itu, Masya Allah. Uang yang Anda sedekahkan ke sini, mungkin Anda lupa dengan uang itu, tapi uang yang jadi masjid ini
pahalanya tidak akan pernah lupa dengan jenengan. Insya Allah begitu kurang lebihnya. Jadi Bank Muamalat itu ada di banner itu. Bank Muamalat 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13, sama dengan nama masjidnya, Masjid Karomah 13 ya. Nomor rekeningnya Bank Muamalat 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Nomor konfirmasi itu Mas ya, 0821 34 33 3317, konfirmasi nggih. Terus begini, sampean yang orang Malang atau apalah yang mau bersedekah material, besi atau semen, boleh langsung ke sini. Nggih, desa napa? Kelampok. Desa Kelampok, Ahsana perumahan gitu sudah tahu semua. Langsung kirim ke sini, di sana ada gudangnya. Monggo, ini perjalanan masih jauh. Insya Allah hari ini hari Rabu 6 April 2022 pas bulan Ramadan. Bismillah kita mulai pembangunannya. Insya Allah lancar 2 lantai. Insya Allah ini akan memberikan manfaat untuk umat Islam umumnya, masyarakat sekitar pada umumnya. Wabil khusus lagi kepada yang sudah beli properti perumahannya. Nah, insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Monggo ditelepon nomor handphone itu. Apa yang perlu ditanyakan nanti langsung hubungi saya. Insya Allah. Baik ya teman-teman, sahabat Gus Nur, teman-teman Gus Nur, jamaah dimanapun berada, okay? Saya tunggu doanya, saya tunggu senyumnya. Ayo bergabung ke dalam perjuangan ini, menyelesaikan pembangunan masjid. Atau mungkin sampean mau Gus Nur, aku tak nyumbang pondasinya, boleh. Ya, Gus Nur, saya nyumbang 1000 bata, 1000 semen, boleh. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah ketemu di surganya Allah. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pun saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.